Quran berfirman, wala amatum mu'minah khairum min musyrikah walau a'jabatkum. Kemudian wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ini Al-Quran memberi petunjuk kepada orang beriman yang ingin takwa kepada Allah, yang ingin tergolong muttaqin. Kalau mencari pasangan hidup itu sungguh seorang perempuan yang budak hamba sahaya tapi dia beriman lebih baik daripada perempuan yang melebihi segala-galanya tapi tidak beriman. Laki-laki yang beriman walaupun dia budak, walaupun dia hamba, walaupun dia pesuruh tapi dia beriman, itu lebih baik daripada laki-laki yang lebih dari segala-galanya cuma tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu petunjuk Al-Qur'an. Jadi dalam memilih pasangan hidup itu artinya apa? Al-Qur'an memberikan petunjuk. Pertama yang kita pilih adalah iman terlebih dahulu. Orangnya beriman kada? Oh, beriman. Hanya renang kedua. Orangnya berduit kada? Oh, berduit. Keturunannya baik-baik kada? Keturunan baik-baik. Abahnya, mamanya jelas. Itu keturunan yang baik-baik termasuk itu. Abahnya, mamanya itu jelas. Ada orang yang mama abahnya kada jelas. Sebulan mbah nikah beranak itu kada jelas mama abahnya nang mana. Jadi jangan hendak mengambil pasangan hidup, jangan hendak mengambil menantu nang orang macam itu. Kada jelas. Dan lagi sudah beriman, ekonominya baik, keturunan keluarganya baik, kemudian ketampanan atau kecantikannya jadi pertimbangan juga. Nah, ini memilih pasangan hidup. Jangan berdahulu nang baiknya, jangan berdahulu tampan cantiknya. Masalah beriman kena gampang kau aja dilajari. Bah ngalih melajarin itu, kada nyaman melajarin itu. Mendidik tuh ngalih seorang aja kada terdidik diri sendiri, mendidik bini pula. Cari iman berdahulu, iman. Nah, hanyar keturunan, hanyar harta, hanyar ketampanan jamaluha. Kemudian dalam berumah tangga, orang yang beriman nih, dalam berumah tangga, kayak apa kedudukan bini, kayak apa kedudukan laki nang hendak takwa kepada Allah. Al-Quran menjelaskan walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Perempuan ada si istri ini ada punya hak pada suami. Suami ada punya hak pada istri. Masing-masing ada punya hak. Bukan hanya laki yang selalu minta hak kepada bini, pun ada hak kepada laki. Tapi Allah melanjutkan walirrijali alaihinna darajah, cuma untuk laki-laki setingkat tertinggi pada istri. Haknya si bini terhadap laki apa? Minta nafkah, minta perlindungan, pendidikan, keamanan. Itu si bini berhak menuntut kepada suaminya. Suaminya pun berhak menuntut bininya untuk taat, patuh, hormat kepadanya. Nah, itu masing-masing punya hak. Bila rumah tangga ini perempuannya takwa, laki-lakinya takwa, rumah tangganya akan aman, tentram. Kenapa? Karena berpedoman kepada Al-Quran. Andai kata bini kita jadi masalah, bini menampakkan hal-hal yang kada baik, laki-laki nang takwa macam apa sikap terhadap bini itu.
Al-Quran menjelaskan wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Al-Quran mengatakan bahwa perempuan-perempuan yang sudah jelas mulai tampak durhakanya, kurang menghormati lawan laki, bersuara lebih banyak, tinggi kalimat nadanya daripada laki, ini petunjuk sudah gelagat durhaka. Si laki sebatiknya 4 poloma suara, nang laki 5 ingat 8 nyaringnya. Nah, ini sudah gelagat durhaka. Kalau kita takwa kepada Allah, yang pertama tugas laki apa? Fa'izuhunna, berikan dia nasihat. Aku memberikan nasihat, kada boleh macam itu. Aku ini bujur uyo, aku ini laki ikam. Bujur aku ini orang miskin, tapi aku ini laki ikam, wajib ikam hormat lawan aku. Bukan aku minta hormati, Allah Ta'ala nyuruh ikam menghormati aku. Menasihat kepada bini. Kada mau maasi dinasihati. Wahjuruhunna fil madaji', jangan dikumpuli, jangan dikumpuli, jangan guring sekamar. Inya kamar situ, inya kamar sini, punya 2 buah kamar, musabuhannya inya di kamar, kita di luar. Jangan sekamar. Kada maasi juga tetap bebangat. Wadribuhunna, pukul mereka, pukul. Lawan apa mukul? Ayo bepangkeh, gak ada macam itu. Bematian nak orang. Nah, wadribuhunna, pukul mereka. Ujar ulama tafsir menafsirkan pukul mereka dengan sapu tangan contohnya. Lawan anduk memukul. Ini pukul bukan menyakiti, kada cuma tanda bahwa kita sangat marah kepadanya. Nah itu. Kada mampan juga dipukul, nah hanya berpikir untuk diselesaikan. Untuk diselesaikan. Jadi proses menuju talak itu jauh. Jauh. Hanya ada pertalakan itu. Fa'in ata'nakum, jikalau dia sudah taat kepada kalian, perempuan ini sudah taat, fala tabghu 'alaihinna sabila, kita kada punya hak lagi untuk memukul, memisahi di kamar, misah ranjang, kada berhak lagi kalau sudah dia kembali taat kepada engkau. Nah, ini aturan Al-Quran kepada orang yang takwa dalam hal perselisihan rumah tangga. Nah, kemudian kalau si lakinya nang jadi masalah, bini-bininya baik, cuma si laki ini punya sesuatu sifat yang menyebabkan si bini ini kada kawa menghormati laki. Si laki-laki ini punya sesuatu yang menyebabkan bini ini kada kawa mencintai lakinya. Apakah si perempuan ini tersiksa dalam keadaan demikian? Kada demikian. Al-Quran memberikan jalan keluar yang baik. Dalam Al-Quran disebutkan fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fima ibtadat bih tilka hududullah wa ma fala ta'taduha wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Kalau si perempuan ini sudah melihat gelagat bahwa inya itu kada kawa mencintai lakinya, kada kawa hormat lawan lakinya, kada kawa sayang lawan lakinya itu, dia boleh mengusulkan kepada lakinya atau kepada hakimnya untuk minta cerai dan mengganti kerugian jujuran. Dalam istilah fikih khulu ngarannya. Khulu. Karena si laki mempunyai cacat atau apa, baik akhlaknya, baik sifatnya, baik bentuk tubuhnya, yang mana si perempuan kada kawa lagi menghormati si laki ini, menyayangi, mencintai, kada kawa lagi hatinya. Nah, ini boleh mengusulkan kepada itu.
Dan kalau hakim memutuskan, si laki mesti menceraikan. Ujar kita tebus sayang ngarannya. Nah, ganti mahar. Berapa dulu maharnya? Bulikahkan. Nah itu Islam. Kejadian di zaman Rasulullah, seorang perempuan yang bernama Jamilah binti Abdullah, berisi laki ngarannya Sabit bin Qais. Jamilah datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ulun kada kau mencintai laki ulun." Jenapi kenapa garam? Bukan karena perangainya, ada perangainya baik, agamanya baik. Bapak nak belajar Nabi. Cuma kalau tak kumpulan kakawanan, laki ulun tuh paling hirang orangnya. Kalau tak kumpulan kakawanannya, laki ulun tuh paling rendah orangnya. Dan paling indik, paling kada bungas laki ulun. Jadi ulun kada kawa mencintai. Nah, dipanggil Nabi kita Sabit bin Qais. Ujar Nabi, "Wahai Sabit, Nabi Nikam datang kepada aku, kayak ini kisahnya." Nah, ujar Sabit, "Aku sebelum wahai Rasulullah siap mencerai, cuma ganti kerugian." Kan main jujur apa segala macam. Akhirnya diganti. Nah, jadilah khulu dalam Islam ngarannya. Itu jalan keluar bagi bini-bini. Nah, lain halnya kalau bini-bini ini minta cerai kepada lakinya karena terpikat laki-laki lain, itu haram mencium bau surga. Laki ini sudah ada laki-laki lain, hati tergoda ke situ, nah minta cerai lawan laki yang ada, nah itu berat. Faharamun alaihi raihatul jannah, haram atasnya bau-bauan surga. Para muhibbin rahimakumullah, walhasil apapun yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam rumah tangga, makan, minum, pakaian, dan bermasyarakat, Al-Quran secara jelas nampak memberikan petunjuk bila mana kita ingin menjadi orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah maksudnya daripada dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Ada masalah, kembali kepada Al-Qur'an. Ada masalah, kembali kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an akan memberikan solusi jalan keluar yang paling baik. Dalam pergaulan masyarakat, Al-Qur'an memberikan petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab ila akhir. Dalam kehidupan bermasyarakat, Al-Quran memberikan petunjuk, hai orang yang beriman, janganlah mengulu-ulu, menghulu-hulut, merendahkan satu kaum dengan kaum yang lain. Janganlah merendahkan satu kelompok yang lain. Dan janganlah perempuan yang satu merendahkan kepada perempuan yang lainnya. Barangkali yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan, kata Al-Quran. Dan janganlah kamu mencela antara kamu, dan janganlah saling berpanggil-panggilan dengan gelar, kecuali gelar itu disenangi oleh orang yang digelar. Gelar Ahmad mana? Ahmad Ban. Banyak ngaran Ahmad Ban, Ahmad apa? Ahmad Kuntau, Ahmad itu gelar itu kada boleh kecuali dia ridha. Al-Quran langsung itu, wala tanabazu bil alqab, jangan berpanggil-panggilan dengan gelar itu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Dalam bermasyarakat, jangan suka buruk sangka kepada sebelah rumah, seberang rumah, belakang rumah. Jangan buruk sangka. Itu buruk sangka adalah dosa. Ada orang sebelah nukar sepeda motor, manang pemainan sakun itu. Buruk sangka. Hingga orang anak kada halal aja dikira. Buruk sangka.
Itu Al-Quran memberikan pergaulan kaum muslimin, mukminin macam itu. Wala tajassasu, dan jangan hendak meneliti, mencari. Itu pindah nomor sepeda motor di mana kah boleh duit nak cek kenali. Kenapa mancik pun orang? Ngapa mancik pun orang? Wala tajassasu, jangan hendak mancik ampun orang. Kalau masyarakat takwa itu nah hendak macam itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah menggibah sebagian akan sebahagian. Jadi Al-Quran bermasyarakat, jadi pegawai negeri, jadi pejabat, semuaan diatur dalam Al-Quran.